Selamat pagi teman-teman semua, kami perwakilan dari SGD B5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari studi proyek kami yang berjudul Fistula Umbilica. Baik, ini adalah identitas anggota dari SGD B5. Baik, perkenalkan nama saya Desa Gede Agung Anjani Pratnyasari dengan 3 digit intra 239. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project. Kelainan kongenital menjadi penyebab utama kematian dari neonatal, yang lebih dari 8 juta kasus serius setiap tahunnya. Penyebabnya beragam mulai dari faktor genetik, lingkungan, hingga multifaktorial. Deteksi dini melalui kemajuan diagnostik memungkinkan penanganan lebih lanjut dan lebih tepat, termasuk untuk kasus langka seperti fistula umbilical kongenital. Fistula umbilical kongenital terjadi akibat kegagalan penutupan ductus vitelo-intestinal atau urachus selama perkembangan embrio. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya saluran abnormal dari organ dalam ke permukaan umbilikus yang ditandai dengan keluarnya cairan seperti lendir atau feses dari pusar. Fistula juga bisa bersifat didapat misalnya akibat prosedur kelahiran. Meskipun jarang, fistula umbilical perlu dikenal sejak dini oleh tenaga medis. Kurangnya data dan pelaporan di Indonesia membuat kondisi ini kerap terabaikan. Oleh karena itu, edukasi dan pencatatan medis yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan, mempercepat diagnosis, dan memastikan rujukan kelainan bedah anak. Baik, di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan digunakan untuk membahas student project. Pertama, apa pengertian fistula umbilical dan bagaimana anatomi serta embriologi ductus omphaloentericus yang berperan dalam kondisi ini. Lalu yang kedua, bagaimana klasifikasi kelainan yang berkaitan dengan ductus omphaloentericus serta data epidemiologi fistula umbilical secara global dan di Indonesia. Yang ketiga, apa saja etiologi, faktor resiko, serta mekanisme patofisiologi terbentuknya fistula umbilical. Yang keempat, bagaimana manifestasi klinis dan metode diagnosis fistula umbilical termasuk pemeriksaan fisik dan penunjangnya. Lalu yang kelima, apa saja penata laksanaan yang dapat diterapkan pada fistula umbilical dan bagaimana komplikasi serta prognosis dari kondisi ini. Untuk tujuan dari penulisan student project ini sendiri, yang pertama menjelaskan pengertian anatomi, embriologi, serta klasifikasi fistula umbilical berdasarkan kelainan pada ductus omphaloentericusnya. Yang kedua, menguraikan aspek epidemiologi, etiologi, dan faktor resiko yang berkaitan dengan fistula umbilical. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme patofisiologi serta manifestasi klinis yang dapat muncul pada kondisi ini. Yang keempat, memaparkan metode diagnosis baik pemeriksaan fisik maupun penunjang, serta pilihan penata laksanaan yang meliputi terapi konservatif dan operatif. Lalu yang kelima, menjelaskan komplikasi yang dapat terjadi serta prognosis pasien dengan fistula umbilical. Baik, di sini ada beberapa manfaat yang didapatkan dari penulisan student project. Yang pertama, memberikan wawasan yang komprehensif dan terstruktur mengenai fistula umbilical, mulai dari anatomi, embriologi, klasifikasi, hingga diagnosis dan penata laksanaannya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pentingnya deteksi dini serta pemahaman klinis terhadap kondisi kongenital yang jarang ditemukan namun berdampak signifikan jika tidak ditangani. Lalu yang ketiga, menjadi sumber informasi dasar yang berguna dalam pendidikan kedokteran dan landasan untuk diskusi atau penelitian lebih lanjut mengenai kelainan kongenital, khususnya yang berkaitan dengan ductus omphaloentericus. Dengan demikian, diharapkan karya tulis ini dapat berkontribusi dan memperkuat kapasitas akademik dan klinis para pembacanya, serta mendukung pelayanan kesehatan anak yang lebih cepat dan juga tepat sasaran. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Viva Susaya dengan 3 digit terakhir 088. Untuk definisi fistula umbilical adalah kelainan bawaan langka akibat gagalnya penutupan sempurna ductus vitellinus selama perkembangan embrio. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya saluran abnormal antara pusar dan juga usus, sehingga isi usus bisa keluar melalui umbilikus. Biasanya muncul sejak lahir, namun bisa juga terjadi akibat infeksi, obstruksi usus, atau komplikasi pasca operasi. Kemudian untuk anatomi dan juga embriologi dari ductus omphalomesenteric, perkembangan sistem pencernaan dimulai sekitar hari ke-22 kehamilan, yaitu saat embrio mengalami pelipatan, yang menyebabkan sebagian kantong kuning telur masuk ke tubuh embrio dan membentuk saluran pencernaan primitif. Saluran ini terbagi menjadi foregut, midgut, dan hindgut. Dengan midgut sementara terhubung ke kandung kuning telur melalui ductus vitellinus yang biasanya menghilang antara minggu ke-5 hingga ke-10. Setelah struktur ini menghilang, yang tersisa dalam tali pusar hanyalah 2 arteri umbilikal dan 1 vena umbilicalis yang menghubungkan janin dengan plasenta.
Tali pusar umumnya panjangnya 40 hingga 50 cm dengan diameter 1 hingga 2 cm dan memiliki puntiran spiral untuk mencegah kompresi pembuluh darah. Baik, penjelasan selanjutnya yakni tentang klasifikasi dari kelainan ductus omphalomesentrik. Karena sebelumnya sudah tentang embriologinya dan juga definisinya, maka di sini saya akan menerangkan tentang dari klasifikasi anomali apa aja yang bisa terjadi di ductus omphalomesentrik selama masa perkembangan janin. Yang pertama dan yang paling umum yakni ada Meckel's diverticulum, yang dimana disebabkan oleh proses obliterasi ductus omphalomesentrik yang tidak tuntas saat terjadinya perkembangan embrio, dan sering terjadinya itu di anak laki-laki kurang dari 2 tahun, namun biasanya asimptomatis. Selanjutnya yakni ada fistula omphalomesentrik atau fistula umbilicus, yang dimana saat ini kita bahas, yakni tentang kegagalan persisten atau total dari proses obliterasi ductus omphalomesentrik, dimana manifestasi dari kasusnya yakni pasien datang dengan cairan yang keluar dari umbilicus dapat berupa feses atau lendir. Terus selanjutnya ini ada kista omphalomesentrik seperti namanya, di mana terbentuk kista yang berisi akumulasi lendir akibat dari kasus resepsi parsial dari ductus omphalomesentrik. Dan terakhir ada polip omphalomesentrik berupa penampakan eritema di umbilicus serta lembab dan cenderung mengeluarkan cairan. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang epidemiologi, namun dikarenakan kasusnya yang terbilang cukup jarang dari fistula umbilicus sendiri masih belum terdapat data yang tercatat. Di sini saya akan membedah mulai dari fistula enterocutaneus, suatu hubungan abnormal yang terletak di antara organ di bagian perut dan juga kulit, di mana 80%-nya itu akibat oleh operasi atau pembedahan di lokasi perut. Nah, fistula enterocutaneus ini dapat terjadi di seluruh bagian abdomen tanpa terkecuali, yakni seperti di umbilicus, dapat juga disebut dengan fistula umbilical, yang merupakan salah satu anomali dari ductus omphalomescentricus, di mana dari anomali ductus omphalomescentricus sendiri yang paling sering adalah kasus Meckel's diverticulum, yakni sekitar 65-80% dari kasus anomali pada ductus omphalomesentrik. Dan kasus dengan angka terendah yakni kasus patent omphalomesentrik duct atau POMD, yang dimana ini apabila persisten dapat berkembang menjadi kasus fistula umbilicus atau fistula dari ductus omphalomesentrik duct. Terima kasih. Penyebab fistula umbilical umumnya bersifat kongenital atau secara embriologis, di mana terdapat kegagalan involusi atau obliterasi sempurna dari struktur embrional, yaitu ductus omphaloentericus atau disebut juga ductus vitellinus dan juga uractus. Ductus omphalloentericus sendiri adalah saluran yang menghubungkan usus tengah embrio dengan yolk sac dan biasanya menutup antara minggu ke-5 hingga minggu ke-7 kehamilan. Jika tidak menutup sempurna, dapat terjadi kelainan seperti fistula omphalloentericus total yang menyebabkan isi usus keluar melalui pusar. Kegagalan penutupan parsial juga bisa menghasilkan kista, sinus omphalloentericus atau diverticulum Meckel. Fistula umbilical juga dapat disebabkan oleh kegagalan penutupan uracus, saluran yang normalnya menghubungkan kandung kemih janin dengan umbilicus dan seharusnya menutup menjelang akhir kehamilan. Jika tetap terbuka, dapat terjadi fistula urakal sehingga urin keluar melalui pusar. Abnormalitas lain seperti kista atau sinus urakal juga bisa muncul dan berisiko terinfeksi membentuk fistula sekunder. Selain itu, kelainan fistula umbilicalis juga dapat terjadi karena inflamasi kronis, atau komplikasi setelah pembedahan di luar penyebab kongenital. Omfalitis atau infeksi di daerah umbilicus dapat berkembang menjadi abses yang kemudian membentuk saluran fistula. Demikian pula, inflamasi transmural dapat menyebabkan saluran patologis ke umbilicus karena penyakit Crohn, neoplasma, atau tuberkulosis abdomen. Selain itu, infeksi atau masalah penyembuhan luka dapat menyebabkan fistula saat prosedur pembedahan di abdomen, baik elektif maupun darurat. Fistula umbilical merupakan kelainan kongenital yang terjadi akibat kegagalan obliterasi struktur embriologis normal selama perkembangan janin. Kelainan ini melibatkan dua jalur embriologis utama yang berbeda, yaitu ductus vitellinus dan allantois atau uracus, yang dalam kondisi normal mengalami involusi dan obliterasi selama periode gestasi tertentu. Gangguan proses obliterasi. Patofisiologi dasar fistula umbilical disebabkan oleh gangguan proses obliterasi struktur embriologis seperti ductus vitellinus dan uracus. Normalnya struktur ini menutup sempurna melalui apoptosis, proliferasi jaring yang ikat, dan reorganisasi. Jika proses ini gagal, dapat terjadi persistensi parsial atau total, menyebabkan komunikasi abnormal antara organ dalam dan umbilicus. Faktor yang mempengaruhi meliputi kelainan genetik, lingkungan intrauterin, atau malrotasi usus. Persistensi ini dapat memicu infeksi, keganasan, atau disfungsi organ terkait.
Spektrum kelainan dan manifestasi klinis. Spektrum patofisiologis fistula umbilikal tergantung pada jenis dan lokasi struktur embriologis yang persisten. Fistula omphalomesentrik dapat menyebabkan keluarnya isi usus atau enzim pencernaan melalui umbilikus, berisiko menyebabkan gangguan elektrolit dan dehidrasi. Sementara fistula urachus menyebabkan keluarnya urin yang dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan kreatinin cairan atau pencitraan. Komplikasi meliputi infeksi berulang, sepsis, dan risiko keganasan seperti adenokarsinoma pada fistula urachus. Hal ini terjadi akibat paparan keluarnya cairan tubuh yang mengandung mikroba serta perubahan lingkungan mikro yang memicu transformasi neoplastik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari umbilical fistula. Perkenalkan, saya Matthew Christian Nusli dengan 3 digit NIM terakhir 010. Manifestasi klinis dari umbilical fistula relatif dapat diketahui dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan, yaitu salah satunya pengamatan secara langsung, adalah umbilical discharge. Di sini ada 2 kemungkinan cairan yang dapat keluar, yaitu cairan mukosa pada fistula yang kecil, cairan digesti pada fistula yang besar. Dan tanda lainnya ada raspberry umbilical bud yang dapat dilihat pada gambar di samping, yang di atas. Lalu adanya orifice atau lubang yang berhubung dengan saluran pencernaan secara langsung dengan kulit. Tanda inflamasi dapat diamati dengan USG seperti gambar yang sudah ada di samping di bawah. Adanya gambaran hyperechoic di sekitar orifice yang menunjukkan adanya peradangan. Selanjutnya ada keluhan yang bisa dikeluhkan dari pasien atau dari walinya pasien, yaitu ada nyeri abdomen dan demam jika terdapat infeksi dari daerah umbilical. Baik, sekian dari saya mengenai manifestasi klinis dari umbilical fistula. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Maestri Widyarta dengan 3 digit intrahino 36. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini merupakan langkah awal yang penting dalam menegakkan diagnosis fistula umbilikal. Dapat ditemukan adanya massa merah yang menonjol dan sekret dari umbilikus, yang mengindikasikan komunikasi abnormal antara umbilikus dan organ dalam. Pemeriksaan ini mencangkup inspeksi terhadap tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan dan edema, serta palpasi untuk menentukan adanya saluran subkutan. Gejala khas seperti massa dan cairan pada bayi baru lahir sangat membantu untuk menegakkan kecurigaan awal terhadap fistula umbilikal. Pemeriksaan fisik yang dapat diteliti dapat mengindikasikan tanda-tanda seperti granuloma umbilicalis yang dapat menunjukkan adanya fistula omphalomesentrik atau urakal. Kemudian yang kedua, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini bertujuan untuk memastikan diagnosis serta menentukan lokasi dan jalur fistula. Fistulografi merupakan modalitas utama, yaitu injeksi zat kontras ke lubang fistula menggunakan kateter untuk melihat panjang dan arah saluran abnormal. Pemeriksaan ini sangat berguna untuk menilai hubungan antara umbilikus dan organ dalam seperti kolon dan juga kantung kemih. Lalu yang kedua, ultrasonografi atau USG adalah modalitas penceritaan yang sering kita gunakan karena mudah diakses, tidak memerlukan sedasi, dan tidak menggunakan radiasi. USG dapat membantu mengidentifikasi saluran abnormal, kista, atau massa yang berhubungan dengan fistula. Kemudian CT scan dan MRI juga digunakan untuk mengevaluasi struktur intraabdominal dan komplikasi sekunder seperti abses atau infeksi. CT scan dapat memberikan gambaran anatomi yang lebih detail dan berguna dalam menentukan hubungan antara fistula dan organ intraabdominal. MRI khususnya dengan kontras jaringan lunak memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai jaringan lunak dan sangat bermanfaat untuk menilai saluran fistula secara menyeluruh. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjut ke penata laksanaannya. Untuk terapi konservatif fistula umbilicalis bertujuan menstabilkan kondisi pasien dan mendorong penyembuhan secara spontan. Penanganan ini dimulai dengan mengontrol sepsis melalui resusitasi cairan, koreksi elektrolit, dan antibiotik. Setelah stabil, dilakukan perawatan kulit dan luka untuk mencegah iritasi akibat cairan usus serta dukungan nutrisi optimal baik secara enteral maupun parenteral. Pada beberapa kasus bawaan, observasi jangka pendek dapat dilakukan karena kemungkinan tutup sendiri. Jika tidak membaik, terapi operatif menjadi pilihan utama. Operasi dilakukan untuk mengangkat tractus fistulosa, terutama jika terdapat gejala menetap, infeksi berulang, atau komplikasi. Teknik pembedahan meliputi ekseksi traktus dengan jaringan terkait, kadang disertai reseksi usus dan anastomosis. Pendekatan laparoskopi kini menjadi lebih banyak digunakan karena memberikan hasil estetika lebih baik dan pemulihan lebih cepat. Selanjutnya adalah mengenai komplikasi dari umbilical fistula. Untuk yang pertama itu ada infeksi lokal dan juga abses yang mana terdapat infeksi berulang pada area umbilikus
setelah operasi laparoskopi yang menyebabkan pembentukan kista epidermal dan juga keloid. Yang kedua itu ada akibat shunt ventriculoperitoneal, yang mana shuntnya itu dia dapat tersumbat dan juga terinfeksi dan muncullah sebagai umbilikal yang bernanah. Lalu setelah itu ada akibat dari reaksi benang jahit, di mana pada studi kasus ditemukan bahwa terdapat pasien yang mengalami keluar cairan pada area umbilikal yang persisten setelah operasi hernia, dan hal ini ternyata disebabkan oleh adanya reaksi terhadap benang jahit yang terbuat dari sutra. Lalu yang terakhir itu ada perforasi gallbladder, di mana ini merupakan perforasi gallbladder ini itu menyebabkan salah satunya umbilical fistula, yang bisa juga tidak mengalami gejala dan juga ada inflamasi sebagai salah satu gejalanya pada gallbladder sendiri, dan umumnya itu terjadi pada area internal ke dalam intraabdomen, namun juga bisa terjadi pada area eksternal, dan khususnya itu dilakukan operasi pada perforasi tipe 1 dan tipe 2, yang mana kolesitektomi ini tuh salah satu penanganan definitif dari si perforasi gallbladder yang salah satu komplikasi dari fistula umbilikal. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Morelia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di sini saya akan menjelaskan terkait prognosis dari fistula umbilikal. Fistula umbilikal merupakan kondisi medis yang kompleks dengan prognosis yang bervariasi tergantung pada etiologi, waktu diagnosis, dan juga metode penanganan yang dipilih. Prognosis fistula umbilikal ini menunjukkan spektrum yang luas, mulai dari resolusi spontan hingga ke komplikasi yang serius, sehingga memerlukan intervensi bedah kompleks. Deteksi yang dini dan juga penanganan yang tepat secara signifikan dapat meningkatkan outcome klinis dengan tingkat kesembuhan mencapai 39 hingga 100% tergantung pada jenis fistula dan juga modalitas terapi yang digunakan. Pada fistula opalomesentrik menunjukkan prognosis terbaik dengan tingkat kesembuhan mencapai 100% melalui intervensi bedah yang tepat. Pada fistula enterokutan pasca reparasi hernia memiliki prognosis yang baik pula apabila ditangani secara tepat waktu meskipun memerlukan prosedur bedah yang kompleks. Inovasi terapi regeneratif menggunakan stem cell juga menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan outcome klinis. Faktor-faktor prognosis utama itu yang meliputi usia pasien, kondisi komorbid, lokasi dan juga ukuran fistula, serta respon terhadap terapi konservatif atau bedah yang dilakukan. Mungkin sekian penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sebagai kesimpulan, fistula umbilikal merupakan kelainan kongenital karena obliterasi ductus omphaloentericus selama perkembangan embrio, yang dapat menyebabkan terbentuknya saluran abnormal yang menghubungkan antara ileum dengan umbilikus. Fistula umbilikal jarang terjadi, namun dapat menyebabkan gejala yang signifikan, seperti keluarnya cairan fekaloid dari umbilikus sejak lahir. Normalnya, pada minggu ke-7 kehidupan intrauterin, struktur ductus omphaloentericus seharusnya sudah menghilang dengan sempurna. Namun, karena gagal regresi, menyebabkan beberapa kelainan yang dapat berupa fistula lengkap, kista, sinus, dan juga diverticulum Meckel. Fistula umbilikal dalam diagnosisnya dikonfirmasi melalui evaluasi klinis dan juga beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat berupa fistulografi, USG, MRI, serta CT scan. Untuk penata laksanaan utama dari fistula umbilikal yaitu dengan pembedahan untuk mengangkat saluran fistula dan juga memperbaiki dinding abdomen. Dan kemudian sebagai sarannya, pada fistula umbilikal diperlukan adanya kesadaran tenaga kesehatan untuk mengenali tanda-tanda kelainan ductus omphaloentericus, terutama apabila terdapat cairan abnormal yang keluar dari umbilikus pada saat neonatus, sebagai prognosis yang baik. Selain itu, pemeriksaan penunjang sangat dibutuhkan untuk dapat melihat dan menilai bentuk kelainan secara menyeluruh, termasuk pada hubungan anatominya.
Selanjutnya untuk prosedur pembedahan harus dilakukan secepatnya untuk dapat mencegah terjadinya komplikasi yang dapat berupa infeksi, iritasi kulit, dan juga obstruksi usus. Dan pada kasus ini, orang tua memiliki peran yang besar, khususnya pada prognosis kasus, perawatan pasca operasi, serta kepatuhan dalam proses pengobatan. Baik, sekian presentasi dari SGD B5.